memaksimalkan ibadah kepadanya, mensyukuri segala nikmatnya, yang mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita bawa itu akan berujung kebahagiaan yang tanpa batas, masuk ke dalam surga Firdaus berjamaah bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan kita pun digolongkan termasuk umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak semua, insya Allah tema kajian kita pada subuh kali ini kita akan bercerita mengenai salah satu kisah yang begitu fenomenal, yang begitu masyhur di dalam Al-Quran, tepatnya pada juz Amma di surah nomor ke-105, surah mengenai kisah pasukan gajah yang kita kenal namanya adalah surah Al-Fil. Nah, baik jemaah sekalian, sebagai mukadimah pengawal kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Fil ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir secara terpimpin. Saya bacakan satu kali, bapak-bapak nanti bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah sekalian, surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat yang saling bersangkutan dan berkaitan dari ayat satu dengan ayat yang lainnya, dan ulama bersepakat dan tidak ada yang menyelisihi nama dari surah Al-Fil ini, dan juga kualifikasi dari surah Al-Fil masuk ke dalam surah yang tergolong diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, ataupun biasa kita kenal dengan sebutan surah Makkiyah. Makkiyah. Iya, kalau surat-surat yang lainnya kadang-kadang ada kontroversi, ada silang pendapat apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Tapi kalau surah Al-Fil ini sudah disepakati, ijma' para ulama sebutkan ini Makkiyah, turunnya di Makkah sebelum Nabi berhijrah. Nama lain dari surah Al-Fil ini sebagai profil singkatnya jamaah sekalian, biasa juga para ulama sebut, para salafus sholih sebut dengan ungkapan istilah nama alam taro kaifa. Alam taro. Nah, dibacakan di penggalan ayat yang pertama sebagai nama dari surat tersebut. Tapi yang paling masyhur namanya itu adalah Al-Fil, sebagaimana terkandung dalam ayat yang pertama di ujung bi ashabil fil. Nah, kadang-kadang anak-anak juga suka rada bingung Pak untuk menentukan
nama surat dan juga isi suratnya. Kalau misalkan disebut surah At-Tin kumaha, gampang. Payuna wattini wazzaitun. Surat Ad-Duha kumaha, payuna wadduha. Tapi lah Al-Maun kumaha, ngauleung heula eta teh Al-Maun. Da aya wal maun da aya. Kedah ngawitan dengan kata yang berbeda. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jauh pisan, Pak. Nembe muncul kata Al-Maunnya di penghujung ayat terakhir sebagai penutup surat. Nah, begitu pun dengan Al-Fil. Al-Fil ini di ujung ayat yang pertama, masih leheung. Jadi gampang kene kaapalkeun. Umar bin Khattab diceritakan oleh para sahabat ketika memimpin sholat, beliau pada sholat maghrib itu baca di rakaat pertama surat At-Tin, di rakaat kedua baca surah Alam Taro, saurna teh gitu. Jadi Alam Taro itu disematkan untuk nama surah Al-Fil. Benten ceritana pami bapak-bapak nyebutkeun nama surat di dalam juz amma dengan ungkapan yang menurut saya keliru. Apa biasanya kita sebut? Surat Kulhu. Eta mah teh kenging nyebut kulhu mah. Margi teh aya hartosna, Pak. Kapenggal atuh. Kulhu nu aya ge kul huwallah. Itu baru ada maknanya. Kalau kulhu naon artinya? Katakanlah hu gitu. Nah, maka dari itu kalau kulhu tidak layak kita sebut sebagai istilah untuk menyurati namanya surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas pun menarik. Tidak ada satu kata pun di dalam surah Al-Ikhlas ini yang berbunyi ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tandana naon, Pak? Lamun kita berkontribusi, kalau kita berkarya, kalau kita beramal, memberikan bantuan, tapi tidak disebut-sebut namanya, tidak terekam dalam sejarah, tongsok nyeri hate, sing jembar hate sapertos surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi tidak disebutkan satu kali pun di dalam surat tersebut. Beda dengan surat-surat yang lainnya. Belajar ikhlas, Pak. Nah, ini kita beralih pada surah Al-Fil. Surah 105 sebelumnya kita telah bahas tuntas habis mengenai surah Al-Humazah. Di Al-Fil ini menarik, Pak. Karena apa? Karena di dalamnya itu full Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu mengenai kisah. Tidak ada firman Allah dalam surah Al-Fil itu mengenai bagaimana tadwinus syariah, bagaimana ketetapan syariat tentang hubungan kita dengan Allah atau syariat hubungan kita dengan sesama kita. Enggak, kalau di surah Al-Fil mah pure semuanya itu tentang kisah. Nyaritakeun satu peristiwa masa lampau, masa lalu yang pernah terjadi yang menunjukkan betapa hebat dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi. Itu terekam dalam surah Al-Fil. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, dalam Al-Quran, Pak, kalau dihitung persentasenya terbanyak itu isi dan kandungan Al-Quran itu adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Boh eta mah cerita para nabi dengan kesolihannya, umat-umatnya para nabi. Ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh, ataupun ada yang membangkang dan durhaka kepada Allah. Ainu bangkawara, ainu begitu bijaksana. Semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Dan bahkan kisah dalam Quran itu mengambil persentase yang sangat besar. 2/3 isi dalam Quran kalau Bapak baca itu kisah semuanya. Dan Allah tahu sebetulnya memang karesepna jalmi mah laun misalkan ngariung, kalau bertemu, kalau dalam diskusi, kalau dalam rapat, kalau dalam pertemuan, apapun itu paling seneng kalau mendengar kisah. Lamun diceritakan sesuatu teh resep ngupingkeun benten pami misalkan di judulan urang diajar matematika terus ngahulang teh. Orang diajar pelajaran tahsin, wah ngahulang Bapak-bapak. Ya, sekalian libur atau hore libur misalkan gitu tuh. Ketika guru menyebutkan sekarang pelajaran fisika tapi kita isi dengan bercerita, eta teh bunga barudak teh. Kenapa? Itulah memang bagaimana teori dan konsep Al-Qur'an memberikan kisah-kisah sebagai muatan yang paling banyak karena tahu maudhu dan objek manusia itu secara keumuman suka dengan namanya cerita. Ngobrol taresep mandakna pangaosan teh ayeuna mah sok digentos namina apa istilahna kunaon ngopi cenah ngobrol perkara iman. Nah, padahal eusina mah diajar sae eta teh
Ngopi. Jadi senang yang namanya cerita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kisah-kisah dalam Quran, itu bukan sembarang kisah dan cerita saja. Misalkan seperti anak yang sebelum tidurnya dibacakan kisah-kisah oleh ayah dan ibunya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kisah dalam Quran bukan sembarang kisah, melainkan di dalamnya ada sebuah potensi agar kita mampu untuk menggunakan daya fikir kita berupa akal untuk mencerna dari kisah-kisah yang Allah gambarkan dan Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 176, Bapak-bapak semua. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, faqsusil qasas, ceritakanlah oleh kamu qasas. Al-qasas itu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu yatafakkarun, mau berpikir. Jadi yang pertama, hikmah adanya kisah-kisah itu sebagai media dan wasilah agar kita itu mencerna dan berpikir. Diceritakan dalam Quran teh, umatna para nabi teh aya nu saroleh sebagaimana hawariyun ataupun hawariyin, teman dan karib sahabat setianya Nabi Isa alaihi salam. Mereka begitu kuat dan teguh membela dan juga begitu loyal terhadap dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ada juga umat-umat yang tidak mau mendengar terhadap dakwah nabinya, sebagaimana Allah kisahkan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut. Itu negara orangna ku Allah teh disebutkan, ku Allah ceritakan. Sahabat-sahabat Nabi ada yang begitu sayang, begitu memiliki cinta kepada nabinya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Ali karamahullah wajhah, semuanya mencintai Nabi, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Begitupun ada orang-orang yang di sekeliling Nabi bukan malah mencintai, malahan ini mah ya mencegal dan juga menahan-nahan dakwah agar tidak tersebar, bahkan mengintimidasi dan juga memprovokasi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal pamannya sendiri Abu Lahab diceritakan dalam Quran. Maka dari itu la'allahum yatafakkarun, kantun orang mikir mau berperan dan berdiri di posisi yang mana dalam kehidupan ini. Karena yang namanya sejarah itu akan senantiasa berulang, pemainnya saja yang berganti. Ya, akan ada orang-orang yang memerankan sebagaimana sombongnya peran seorang Fir'aun di masa lampau, bagaimana begitu merasa jumawanya Qarun di masa lampau, bagaimana bejat dan durhakanya Abu Lahab, Abu Jahal di masa lampau, tinggal diisi oleh orang-orang yang hidup zaman sekarang. Mantangna abdi sok ngaca gitu Pak, ketika saya berdiri itu, saya itu berada di posisi mana kalau waktu ini dikembalikan di zaman Nabi Muhammad SAW? Apakah saya itu berdiri sebagai seorang sahabat Nabi yang penuh dengan penderitaan, diganggu, diintimidasi, direndahkan, dihinakan, dicemooh, bahkan diancam untuk dibunuh? Kuat moala menjadi sahabat Nabi. So kadang mikir gitu. Atau ada rasa takut, apakah saya jadi orang munafik? Yang na'udzubillah ya, di hadapan orang-orang yang solih mereka memberikan cerminan kesolihan, tapi di hadapan orang-orang kafir mereka pun mengungkapkan kejelekan-kejelekan Islam. Apakah seperti itu? La'allahum yatafakkarun. Jadi fungsinya kisah itu dalam Quran itu agar kita mampu mencerna, mengolah dengan akal baik kita, berpikir dengan baik. Dan yang kedua, jamaah sekalian, dengan adanya kisah pun ini menjadi motivasi yang besar untuk kita, penguat dan peneguh hati kita. Batur mah nalika diuji dan dicoba dengan ujian yang besar dan begitu luar biasa di zaman lalu, ayeuna urang mah karek diuji ku tiris sungkul teka masjid, karek diuji ku hal-hal yang kecil dan temeh. Sudah seperti ini dan seperti itu, merasa bahwasanya Allah kayak maklum gitu, ngerasa kayak di hampura gitu. Padahal perjuangan kisah orang-orang terdahulu dalam mempertahankan keimanan itu sangat luar biasa. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdakwah puluhan tahun, pengikutnya hanya 11 orang. Ya.
Itu luar biasa, tapi tetap beristiqomah di dalam jalan kebenaran untuk menguatkan hati kita. Lalu misalkan kita rada-rada merasa berat dengan kehidupan ini, suka kadang cari di YouTube tuh kisah motivasi umat terbaik di zaman Nabi, bagaimana perjuangannya Utsman bin Affan, bagaimana perjuangannya sahabat Bilal bin Rabah. Mereka itu luar biasa. Maka untuk meneguhkan hati kita, kita banyak baca kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yang ketiga, tentunya dengan adanya kisah dan juga cerita ini memberikan ibrah dan pelajaran untuk kita semuanya jamaah sekalian. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf 111. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada dalam kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu yang dimuat ceritanya dalam Al-Qur'an ibratun, ibrah. Udah jadi bahasa Indonesia ini ibrah, pelajaran. Filosofi dari kata ibrah itu Pak, abaro ya'buru itu artinya tuh melintas, nyebrang. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Kata Nabi Muhammad SAW, hidup di dunia teh anjeun teh kudu gaduh paradigma, persepsi dan keyakinan bagaikan seorang yang asing. Orang ngumbara, nu pasti bakal uih, bukan seorang mukim. Pertama itu, yang kedua au abirus sabil, atau sebagaimana seorang yang sedang melintas nyebrang satu jalan wungkul dari tepi satu menuju tepi yang lainnya. Cuman nyebrang wungkul sekedap. Nah, abir dan ibrah itu memiliki kata yang sama. Mana naon-naon Pak? Kalau digandingkan dan dikaitkan dengan sejarah, ketika seseorang mempelajari sejarah, membaca kisah, maka dia itu akan mampu melewati satu kubangan yang akan menjatuhkan dia. Sebagaimana kisahnya orang-orang dahulu, nahabat bisa jatuh teh karena sombong, nahabat bisa jatuh teh karena jumawa. Kenapa bisa jatuh? Karena tidak melibatkan Allah. Karena apa bisa jatuh? Karena tidak mengharap pertolongan Allah. Tah, ketika ada pelajaran teh, kita teh mampu agar tidak masuk dalam kubangan yang sama sebagaimana orang-orang terdahulu tergelincir masuk dalam kubangan kehinaan, tidak dapat pertolongan Allah. Kita itu dengan belajar, membaca, mencermati sejarah, kita mampu untuk melintasi ya satu kubangan dan lembah yang membuat kita itu akan terperosok sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, cari tanah. Misalkan ada orang yang menjadi korban, kadenya lamun misalkan ngalangkung ke jalan eta seueur lubang-lubang di jalannya, tak acan dilereskeun jalanna, belum diperbaiki jalannya. Ketika sudah ada korban yang jatuh di situ, kita tahu, kita mendengar, kita melihat korban tersebut, maka jadikan pelajaran sebagai ibrah. Lamun kadinya kudu hati-hati. Lamun bade jangan lewat jalan situ, membahayakan. Itulah maksud dari ibrah dalam kisah-kisah masa lampau. Maka jelas ada sebuah slogan menyebutkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Penting Pak ini sejarah itu Pak. Dan yang terakhir, menyadari bahwasanya Allah lah sebagai sutradara dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Pak Didin ya ahli perfilman ya. Pokoknya mah pemeran-pemeran, aktor, aktris semuanya itu nurut dan manut kepada sang sutradara. Dalam arti kalau misalkan dia itu mau berbuat apapun tapi tidak diizinkan oleh Allah yang membuat skenario, maka tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Sekuat apapun Pak seorang Firaun dengan seluruh kekuatan dan kekuasaannya, kalau kata Allah maut mah maut. Dia sudah yakin akan dapat mengejar rombongan Bani Israel dan juga Nabi Musa. Tapi ternyata ketika di tengah Laut Merah, Allah tenggelamkan Firaun dan tidak bisa apa-apa. Makanya yang punya kuasa itu adalah Allah. Kita tidak punya daya dan upaya apa-apa, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita semakin yakin ketika kita baca sejarah itu, kita nggak punya daya dan upaya apa-apa. Kalau Allah sudah ingin mengangkat sebuah kemampuan dari dalam diri seorang manusia, maka mudah bagi Allah. Ataupun Allah memberikan amanah dan juga kekuatan kepada seorang hamba, maka mudah bagi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan itu kepada orang yang Allah kehendaki, Allah cabut dari orang yang Allah kehendaki.
Allah kuatkan, Allah lemahkan, itu urusan Allah. Allah hidupkan, Allah matikan, itu hak prerogatif Allah. Maka dari itu, tidak lain dan tiada bukan, kita hanya dituntut untuk berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa dan menggantungkan ikhtiar kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya berikan prolog, Pak. Ini sebelum kita bercerita, nih cerita bukan sembarang cerita. Harus ada ibroh yang kita dapatkan dari cerita di dalam surah Al-Fil ini. Ayat yang pertama jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Apakah engkau melihat? Di sini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mukhatab, lawan bicaranya itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau melihat wahai Muhammad? Kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, yang dilakukan oleh Tuhanmu, yang diperbuat oleh Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap sohibnya gajah. Maksud sahabat ini sana sahabat gajah, maksudnya apa? Pasukan gajah. Kan di orang mah ashab teh sahabatnya. Jadi sahabatnya gajah, bukan sahabatnya gajah, tapi pasukan gajah. Ini menarik, Pak. Kalau kita memahami secara letterlek, apakah kamu pernah melihat mengenai apa yang Allah perbuat kepada pasukan gajah? Pertanyaan besarnya, apakah Nabi Muhammad pada saat itu melihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah? Orang Nabi Muhammad nembe dilahirkeun nya banyak. Lamun ningali ge masih orok panginten. Ya. Nah, maka dari itu para ulama di sini menafsirkan pentingnya ilmu tafsir, Pak. Jadi taro itu artinya melihat, tapi melihat bukan hanya sembarang melihat dengan mata kepala kita. Tapi taro di sini menurut Ibnu Abbas itu maknanya bisa diartikan dengan alam tuhbar. Apakah sudah ada berita kepada engkau? Alam taro di sini, apakah engkau sudah tahu? Maknanya ta'lam. Atau bisa diartikan taro di sini disamakan dengan tasma. Apakah kamu pernah mendengar? Karena kalau melihat memang mungkin, Pak. Makanya dalam bahasa Arab melihat itu setidaknya ada dua istilah yang berbeda. Pertama taro itu bisa melihat ataupun mengelaborasi, melihat lebih dalam, interpretasi, itu taro. Tapi kalau nazoro itu melihat dengan pandangan kita, mata kita. Unzur, tingali kusoca langsung gitu. Itu salah satu perbedaannya. Maka dari itu yang pertama di sini Allah bukan dengan sebuah al-istifham, dengan ungkapan kalimat pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dijawab, Pak. Kata Allah teh, Muhammad, kamu pernah melihat belum? Kata Muhammad, enggak lihat ya Allah. Bukan untuk dijawab. Tapi litakrir, ini adalah sebuah pertanyaan untuk menegaskan sesuatu yang sangat penting yang akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini memaknanya teh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Emang bagaimana sih yang Allah perbuat kepada ashabul fil itu? Yang menarik lagi apa, Pak? Ashabul fil ini pasukan gajah. Tapi ternyata dalam riwayat disebutkan, Pak, pasukan gajah itu diisi oleh gajah nanti hanya sampai belasan aja, nggak lebih dari puluhan. Dalam riwayat itu paling banyak menyebutkan para ulama 12 ekor gajah atau bahkan 8 ekor gajah. Sisa nama ribuan pasukan manusia. Tapi kenapa yang dimunculkan itu ashabul fil? Padahal isinya minoritas. Karena Pak, fariqul lil ada. Karena zaman dulu itu belum pernah ada satupun pasukan yang diisi oleh gajah, Pak. Bahkan dinyatakan orang-orang Quraisy itu yang ada di Hijaz, mereka itu bengong ketika melihat ada makhluk yang begitu besar, kuat, punya gading, punya belalai, itu baru mereka lihat. Makanya itu naon, makhluk naon gitu, monster atau naon. Yang paling gede ningali naon atuh da, paling aya onta, sapi, banteng, kuda, keledai kan gitu. Sekali-sekali ningali harimau meureun jeung singa, ieu pasukanna gajah. Makanya fariqul lil ada ini berbeda dengan kebiasaan. Maka yang biasanya beda itu terkenal, Pak. Barudaknya misalkan banyak rada baung di kelas teh, ditaruh sebenarnya teh yang naon sih baung wae gitu, nakal kamu teh bandel bisa kunaon hayang beda ampe ka ciri. Karena lamun sakola hoyong emut ku guru teh ngan dua opsina teh, Pak. Lamun hoyong jadi jalmi pinter sakalian tong setengah lamun bade bandel
Wah ulah Pak. Milih nu pertama banyak orang Pak. Ya jadi gitu. Nu pinter-pinter sekalian, nu belet-belet sekalian eta teh biasana sok terkenal gitu nya. Nah, jadi jamaah sekalian fariqulil ada. Disebutkan ini menarik nih kisahnya nih. Jadi Bapak-bapak semua, asbab nuzul ataupun sebab-sebab turunnya ayat ini menceritakan tentang kisah apa? Ini kita coba flashback ke belakang cukup jauh pada saat saya pernah menceritakan Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Tadi saya bacakan surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ini berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Zaman dulu Pak, di satu teritori namanya Himyar, atau sekarang kita sebut dengan salah satu daerah di negara Yaman. Ya, ada satu raja yang begitu dikdaya, punya kekuatan dan power luar biasa, namun sayangnya sangat zalim dan tidak suka kepada orang yang menganut agama. Dan pada saat itu belum ada agama Islam. Yang ada agamanya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani yang ada di Himyar, mereka itu mendapatkan penindasan luar biasa, genosida Pak, dihancurkan, tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Sampai-sampai kan saya ceritakan 200.000 orang-orang mukmin mukminah pada saat itu diberangus Pak, dibakar hidup-hidup, dibuatkan parit mereka, dimasukkan dan ditonton oleh orang-orang yang menzalimi mereka. Siapa namanya? Rajanya namanya Dzunnuwas. Nah, si Dzunnuwas itu sangat kasar luar biasa. Nah, untung di orang mah namanya Pak Nuwas, Pak Dzunnuwas ya aman. Nah, pada saat itu Dzunnuwas ini disinyalir dia memiliki sebuah kepercayaan, animisme, dinamisme, kemusyrikan. Gak percaya sama agama, gak percaya sama Nabi. Nah, di waktu yang bersamaan ternyata ada yang lolos Pak. Di antara korban ini namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban memiliki keimanan sebagai seorang Nasrani. Dia meminta pertolongan kepada Raja Habasyah. Habasyah di mana? Di Ethiopia. Yang notabene-nya kerajaan ini memiliki power yang lebih besar dibandingkan kerajaan yang punya oleh Dzunnuwas. Hingga akhirnya minta tolong, ini hamba-hambamu, umat yang mencintai terhadap Nabi yang sama, imannya sama, tolong bantu kami. Kami telah ditindas oleh Dzunnuwas. Hingga akhirnya Al-Somah, seorang raja di Habasyah, yang ternyata Pak, Raja Al-Somah ini adalah kakek buyut dari Raja Najasyi. Yang kita tahu di cerita kisah inspirasi Nabi itu, Raja Najasyi itu adalah seorang raja yang masuk Islam dengan cara bersembunyi. Sampai ketika Raja Najasyi meninggal di zaman Nabi ya, itu disolatkan oleh Nabi dengan secara goib. Jadi solat goib yang terjadi zaman Nabi itu adalah ketika Nabi menyolati seorang Raja Najasyi. Kita kakek buyutna Raja Habasyah kan Kristen. Nah, pada saat itu Habasyah ini, Raja Habasyah itu mengirimkan 2 orang pasukan militer yang gagah perkasa. 2 pasukan yang memiliki imam dan panglima yang begitu kuat dan hebat. Siapa namanya? Yang pertama Aryat, yang kedua Abraha. Orang mengaterang teh Abraha we unggul, ternyata kisahnya teh diruntut seperti itu. Aryat dan Abraha punya pasukan masing-masing begitu hebat. Diperintah oleh Raja Habasyah menuju Himyar melawan Dzunnuwas. Dzunnuwas akhirnya kalah, tenggelam di dalam kematiannya. Hingga akhirnya setelah dibabat habis Pak, Yaman itu, Himyar itu jadi kekuasaannya Aryat dan Abraha. Nunamina satu teritori dengan 2 kepemimpinan mual beres Pak. Mual beres, akhirnya ada konflik internal terjadi di situ. Arya dan Abraha itu saling adu untuk mendapatkan kekuasaan sehingga menjadi pemimpin tunggal. Akhirnya kata Aryat ini, "Geus, mana jeung urang duel we, bayuan we ayeuna mah. 1 lawan 1 sampai mati. Jangan usah pikirin pasukan-pasukan kita. Pokoknya nu meunang eta jadi rajana." Siap sok Abraha teh. Didinya gelut Pak, ribut. Akhirnya pada titik genting itu Aryat itu sudah mampu untuk menebas kepala Abraha. Sampai diceritakan Abraha itu tersayat hidungnya, robek Pak, mulutnya pun kena. Di saat genting seperti itu, ada pengawal pasukan setia dari Abraha maju ke medan laga menusuk Aryat dari belakang, bermain curang ke Abraha. Akhirnya Abraha itu hidup, mati Aryat, dan dia dinobatkan sebagai raja di situ. Diobati, sehat ya si Abraha teh. Cuman kabar ini terdengar kepada Raja Habasyah yang mendelegasikan di awalnya. Dia murka, nanaonan anjeun gitu. Raja Habasyah teh. Hingga akhirnya Raja Habasyah ini mengancam kepada Abraha,
kamu sudah bertindak di luar batas katanya, membunuh Aryat, salah satu pasukan terkuat milik Raja Habasyah. Maka dari itu saya akan hancurkan kamu, bumi ratakan kekuasaan yang kamu miliki. Aku akan injak-injak kamu di atas tanah kamu sendiri, dan aku akan tarik ubun-ubunmu, kata Raja Habasyah. Pinterna Abraha Pak, ngelobi tah kumaha carana ieu teh nya. Kekuasaan sudah digenggam, hingga akhirnya dia mengirimkan utusan kepada Raja Habasyah membawa satu kendi yang berisi dari tanah Yaman, yang di atasnya disimpan cukuran rambut ubun-ubunnya si Abraha eta, diberikan kepada Raja Habasyah itu. Tuh kan ngadanggukeun cerita maraminya Pak. Beda jeung belajar tahsin. Nah, abis resep Pak maca ieu teh di mana di tafsir Ibnu Katsir sebagai prolog pembuka dari kisah surat Al-Fil, rame Pak. Nah, setelah itu jadi lapanya. Akhirnya seorang Raja Habasyah ini ketika melihat surat yang diisi oleh Abraha ini menyebutkan, paduka kami tidak ada maksud apa-apa, mangga silakan, kau bisa injak-injak kapanpun harga diriku. Ini tanahnya sudah disiapkan, ini tanah Yaman, ini adalah ubun-ubunku. Aku siap menjadi hamba yang akan senantiasa loyal kepadamu. Bahkan dirinya di pasian terang, dan aku akan buatkan satu tempat ibadah, gereja sebagaimana yang ada di Habasyah akan berdiri megah di Yaman. Katanya gitu Pak. Makanya itu membuat hati Raja Habasyah, oh lamun kieu mah oke lah. Oke, diberikan izin. Dia memimpin. Hingga akhirnya singkat cerita Pak, didirikan satu gereja yang mentereng tinggi luar biasa, namanya Al-Qulais. Qulais teh tina naon? Tina bahasa Arab namina kulun suah. Kulan suah teh ieu Pak, topi peci. Qulais teh naon? Ini teh menggambarkan orang-orang yang datang ke sana yang memakai penutup kepala, dia itu akan menengadah melihat ke atas sampai-sampai peci topina teh bakal rag-rag saking naonna tah kieu teuing ngadongak. Nu abi mah moal pada paguh. Tuh, kalau kita guna naon. Qulais Pak itu deh Pak. Hingga akhirnya dibuat itu dengan ornamen begitu cantik, dilapisi dengan emas yang sangat mengkilap. Nah, hingga akhirnya singkat cerita, orang-orang Quraisy kan mereka berdagang Pak. Yaman menjadi salah satu titik destinasi perdagangan. Datang ke sana ternyata raja baru membuat gereja besar. Nah, ada satu hal yang mungkin memercik dalam hatinya. Waduh, iya kumaha ya, aya tempat ibadah baru, bisa-bisa orang-orang itu akan masuk ke situ, meninggalkan Ka'bah yang ada di Mekkah. Takut tersaingi orang-orang Quraisy itu. Bahkan ya Raja Abraha sendiri pun mereka meminta, sok lamun misalkan mau ibadah ke sini aja, jadikan ini sebagai kota metropolitan, sebagai bisnis perdagangan, menjadi pusat di antara dunia, tong di Mekah gitu. Sudah ada promo-promo seperti itu. Hingga akhirnya orang Quraisy itu nggak suka, malam hari masuk ke gereja tersebut, punten-punten beol di dalam apa? Dilumuri tuh di dalam tuh tempat ibadah. Hingga ada cerita juga menyebutkan membuat api ambe kahuruan gitu. Kabur. Raja Abraha pada saat itu melihat rumah ibadahnya seperti itu tidak terima. Saya orang Quraisy kejar. Nah, awal mulanya gitu. Ya, hingga akhirnya pasukan disiapkan dengan gajah yang begitu besar. Di antara pasukan inti dari gajah, panglima nate nu pangagung nate namina Mahmud Pak gajah nate. Aman di dinta Pak Mahmud ya. Mahmud gajah dan untuk kita, tapi gajah ge bukan sembarang gajah di Pak, gajahna bager Imam Mahmud deh Pak. Ya. Jadi lamun ayeuna mina Mahmud tong digentos, da gajahna ge gajah bager ya Mas Soleh gajahna. Nah, hingga akhirnya diceritakan jemaah sekalian dari Yaman itu pergi kemana? Ke Ka'bah menuju Mekah. Nah, pada saat itu di perjalanan itu setiap satu tempat di mana mereka itu memiliki keimanan dan juga suka datang ke Ka'bah itu, dia diberangus, di bumi hanguskan oleh Abraha ini. Hingga akhirnya datang ke Taif ya, sebelum masuk ke Mekah itu, di Taif itu orang-orang Taif itu udah jiper ya, takut, inferior mereka, udah nggak ada harapan. Saya nggak bisa ngelawan Abraha nih. Hingga akhirnya ketika Abraha datang diberikan tempat, disanjung-sanjung karena ada kepentingan terselubung, nggak mau tempat ibadahnya di Taif itu ada satu tempat ibadah namanya ibadah patung Lata Pak, yang terbesar.
Nah mereka nggak mau dia ganggu sama Abraha ini, hingga akhirnya sok maneh hoyong naon Abraha asal tong diganggu sok ibadah ka ditu mah lamun perlu penunjuk jalan ya ku saya pasihan penunjuk jalan bilih hoyong ka Ka'bah mah mangga tong dihalang-halang cenah gitu. Hingga akhirnya datang sampai Abraha itu melanjutkan perjalanan satu tempat di mana di situ tempat peternakan Pak. Banyak di situ teh ternak kuda, unta dan juga kambing. Salah satu unta terbanyak itu dimiliki oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Abdul Muthalib. 200 unta digasak Pak semuanya diambil sama Abraha. Terdengar kabar itu sampai ke Mekah. Orang Mekah udah ketakutan gimana nih? Ada yang berjihad, melawan, berjuang tapi tetap kalah. Hingga akhirnya sudah mencapai titik temu antara pasukan gajah dengan Ka'bah. Di situ tidak ada yang berani meladeni Abraha kecuali Abdul Muthalib yang turun tangan. Badenaun Abdul Muthalib. Ketika datang Abdul Muthalib, Abraha melihat sima Abdul Muthalib Pak, punya karisma Abdul Muthalib. Abraha itu biasanya itu sombong Pak, di atas terusnya di atas kendaraannya. Tapi ketika melihat Abdul Muthalib mah, dia merasa ini bukan manusia sembarangan. Abdul Muthalib itu memiliki karisma yang sangat kuat gitu Pak. Dia badannya tegap, ya, putih, ganteng dan juga gagah sehingga orang yang lihat pasti tahu dia pasti pemimpin gitu. Nah, Abraha aja turun Pak dari tempat singgasananya menuju Abdul Muthalib dan duduk bersama di bawah. Melihat bahwasanya orang bukan sembarangan nih. Nah, dialog di situ Pak terjadi. Nah, Abdul Muthalib singkat cerita ngobrol kenaon Pak ketika dengan Abraha ini. Abdul Muthalib itu ya ditemani oleh penerjemahnya itu ngomong ke Abraha, Abraha, kamu telah membawa 200 untaku, kembalikanlah 200 untaku itu. Cana naon langsung ngobrolkan tentang onta Abdul Muthalib. Abraha yang awalnya merasa bahwasanya ini gagah perkasa pemimpin pasti akan melobi agar tidak dihancurkan Ka'bah atau bagaimana caranya agar Ka'bah itu dipertahankan. Cuman pas datang ngobrolkan onta. Langsung kata Abraha, aku tidak habis pikir. Aku melihatmu memiliki muruah, marwah yang luar biasa. Tapi pas katimu teh ngobrolkan onta. Lain ngomongkan Ka'bah, sugan badai ngobrol. Jangan sekali-kali dekati gitu. Harapan Abraha teh, kamu remeh-temeh di hadapanku seorang Abraha teh. Ternyata Abdul Muthalib ngabalikan Pak. Kata Abdul Muthalib, ingat Abraha, aku itu bukan siapa-siapa. Ana Rabbul Ibil. Aku itu hanya pemilik onta-onta. Dan ini Ka'bah, wa hadza bait Rabbun. Ada pemelihara, ada pemiliknya dan itu bukan aku. Makanya aku nggak perlu risau. Aku mah pemilik unta, bukan pemilik Ka'bah. Karena Ka'bah mah ada yang memiliki, ada yang melindungi. Hebatnya argumennya. Duka hebat atau duka cari ya Allah alam. Yang jelas itu yang diungkapkan. Kata Abraha, nggak mau tahu pokoknya masalah yang melindungi ku saya pasti bakal diberesan, disikat. Kata Abdul Muthalib, masya nuka manggawe terserah anjir langkung, mantel langkung anjir sok we bade ngancurkeun. Hingga akhirnya Abdul Muthalib kembali kepada kaumnya dan meminta menggiring semuanya itu naik ke atas bukit Pak. Nggak boleh deket-deket situ, takut benang huru hara yang dilakukan oleh si Abraha ini. Sudah disiapkan rantai-rantai besar, diikatkan ke pondasi-pondasi Ka'bah itu Pak, dikerangkeng tuh 12 alfil, 12 gajah-gajah yang perkasa itu yang niatnya deh Pak mual bakal dihancurkan ngangge martil tok 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 itu Ka'bah teh badi diremukeun Pak, badi dicabut tuh dengan kekuatan si gajah teh. Tapi ternyata si Mahmud Pak caritana ya nya, si Mahmud nalika bade maju tah ka Ka'bah ngadeprek atuh Pak. Bersimpuh dia, menderu dia ke bawah bruk. Bingung nu sanes ge. Dikeplak, dipukul, bahkan kepalanya itu digetok ku palu cedok. Anggar we teu daekeun guga Mahmud teh. Ini kepala gajah nih. Yang lain gajah-gajah yang lain pun lihat kepalanya kayak gitu, yang lihat komandannya kayak gitu ya ciut juga. Akhirnya ada pro sadayana Mahmud teh. Nggak mau karena tahu itu bangunan bukan sembarang bangunan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau, hingga akhirnya nggak bisa tuh proses penghancuran. Bersamaan dengan itu orang-orang tuh mencoba itu si Mahmud teh kunaon gitunya. Mahmud teh sanes Mamah Muda kade Pak. Nah si Mahmud teh kunaon dibelokkeun ka kanan mah gitunya, diarahkeun ka kanan mah eta teh anjeunna mapah ka kanan ka ditu daekeun. Kapali kenca ka kenca nuturkeun ke belakang, apalagi ke belakang mengibrit hoyong uih deui. Tapi kenapa kemaju teh menderu lagi, bingung. Nah hingga akhirnya gajah-gajah itu
dihebohkan dengan kedatangan toiron ababil. Ya. Nah, di sini disebutkan di ayat yang ketiga wa arsala alaihim toiron ababil. Nanti saya tafsir rincinya saya ungkapkan di pertemuan yang akan datang. Ini global itu ceritanya dulu aja. Hingga datang tuh Pak, burung apa namanya? Eta teh sanes nami Pak ababil teh. Ababil teh berbondong-bondong. Bisa jadi eta teh burung dara, bisa jadi burung gagak, burung elang, wallahu a'lam. Yang jelas toiron ababil itu burung yang sangat banyak yang berbondong-bondong datang menghampiri dan menghujani dengan batu-batu. Tarmihim bihijarati min sijil, dimehujani dengan batu. Ada yang riwayat menyebutkan dan ini disahihkan. Burungnya itu kecil Pak, tapi wajah dan mukanya itu bagaikan binatang buas. Teka bayang orang mah kumahanya. Karena engke lamun misalkan lebet ka sorga, emut tentang alfil hoyong ningali ya Allah Mahmud nu kumaha gitu nya. Toiron ababil teh nu kumaha. Gitu kita teh flashback. Sigana mantos teh emutan eta nya resep ku kanikmatan sigana mah di lebet sorga mah. Nah, jadi jamaah sekalian, toiron ababil itu burungnya enggak terlalu besar, burung kecil. Bahkan disebutkan toirun itu keluarnya dari mana? Yakhruju minal buhur, keluar dari lautan. Tiba-tiba ada itu teh. Dan di setiap burung itu membawa tiga bongkah batu. Batunya pun kecil, seperti kerikil. Nyatu ayeuna manuk alit nyandak batu segede gelondongan itu moal tiasa Pak. Batunya kecil, bawa 3 bongkah batu. Di kakinya 2, satu ewang, di paruhnya 1, digigit. Ketika di atas pasukan gajah dihujamkan tuh, diturunkan, diguyur, dihujani dengan batu tersebut. Ya namanya lagi batu lawan orang batu kerikil plok teh guna naon. Nya urang mah langkung nyeri hati lamun misalkan cret kan ieu teh sanes batu. Manuk ngaliwat ngaluarkeun beol tah eta urang mah leuwih kadung. Ieu mah batuna ge batu min sijil Pak. Batu berwarna hitam gelap yang terbawa dari api neraka. Waduh, panas Pak. Nah, sehingga menghujani ini beberapa pasukan ada yang langsung mati di situ Pak. Lamun gambaran orang mah gampang kieu Pak. Di zaman sekarang teknologi kan canggih Pak. Para ulama menafsirkan setiap batu yang turun itu dia akan menembus apapun yang ada pada objek yang dia kenai. Nah, misalkan karena acuk bolong, jangankan baju, ke kulit, ke daging dan tulang pun akan langsung tuh bolong tuh. Saking panasnya min sijil batu tersebut Pak. Dan ternyata batu ini pun pernah dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kaum Lut, kaum Sodom. Tah mereka mendapatkan sama dihujani dan dilempari dengan batu min sijil. Dah sama Pak sebutannya min sijil, dari neraka itu batu itu. Kaum Lut mah bukan hanya dihujani dengan batu Pak. Ini kaum sesuka sesama jenis nih, naudzubillah. Ketika dihujani oleh batu, bumi yang mereka tempati dibalikkan Pak. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atasnya, bersih. Bahkan sekarang sudah ditutup dengan air. Saur nama gitunya. Di mana Pak saurna teh? Laut Merah gitunya. Nah, itu adalah permukaan dasar yang bawahnya itu adalah tempat bermukimnya kaum Sodom, kaum Lut. Naudzubillah. Nah, ini min sijil. Nah, pada saat itu ketika dihujani oleh batu, sebagian pasukan mah kajoprak langsung meninggal. Satu persatu bagian organ-organ tubuhnya terputus dari jasadnya Pak, sedikit demi sedikit. Tapi ada yang berhasil untuk melarikan diri, kabur gitunya. Termasuk Mahmud nih kabur gitu tah. Nggak kena. Nah, yang kena siapa? Abraha kena tapi nggak langsung mati. Ya kena tapi nggak langsung menuju titik inti, itu benang langsung ke jantung gitu ta. Jadi kena ke bagian-bagian tubuh, tangannya, hingga akhirnya dia mencoba untuk menyelamatkan diri ke satu kota ke kota lain. Nah, satu persatu pada saat itu bagian tubuhnya pun terputus. Hingga akhirnya dia mampu menjangkau kerajaannya di Yaman, di kota Son'a. Ketika masuk ke Son'a, dia diobati dan dia menceritakan laporan dari perjuangan pasukan Ababil, mendapatkan kekalahan. Pada saat yang bersamaan jantungnya pun pecah Pak. Abraha dah gitu. Abraha dah seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, ini kisah yang mengajari kita bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia tidak ada lagi yang mau dan mampu menolong Allah, menolong
Ka'bah, Baitullah, menolong agama Allah, maka Allah sendiri yang akan turun tangan. Karena Allah tidak akan pernah merasa rugi kalau ada manusia yang tidak berkontribusi dalam amal soleh. Teguna naon, manggawe misalkan pada maksiat-maksiat untuk Allah ya, nggak menjadi dirinya menjadi mulia. Allah tidak akan mulia karena ketaatan seseorang, tidak akan hina karena kemaksiatan manusia, nggak akan. Kemuliaan Allah itu sudah paten dan mutlak, senantiasa terikat pada zatnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa Pak? Kan Nabi Muhammad diceritakan dilahirkan di tahun apa? Tahun gajah. Inilah salah satu fenomena besar menyambut kedatangan seorang utusan yang dinanti-nanti, pembawa kebenaran, yaitu adalah seorang nabi yang kita sayang dan kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya banyak ya Pak ya. Ada yang menyebutkan 1 minggu setelah pasca bombardir yang terjadi ini antara Toiron Ababil dengan Ashabul Fil, itu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan pada saat proses masa genting-gentingnya nalika huru hara ya Pak ya, tidak ada tempat yang lebih dirasa aman melainkan di dalam Ka'bah. Maka pada saat penyerangan ini terjadi, Siti Aminah sang ibunda dari Nabi Muhammad SAW itu sedang melahirkan Nabi di dalam Ka'bah tersebut. Ada yang menyebut seperti itu, ada yang menyebutkan beberapa bulan setelah proses penyerangan Ka'bah. Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa tayangan, sebagaimana tadi malam ditayangkan itu ya, bagaimana ketika Nabi dilahirkan, itu kondisi Mekah itu sepi, sunyi, karena masih orang itu masih trauma, masih takut. Bahkan Ka'bah itu sudah mulai kain-kain penutupnya itu sudah mulai rusak seperti itu, berserakan, kotor. Ya, kenapa? Karena baru terjadi agresi militer, ya, baru terjadi serangan militer yang dilakukan oleh Ashabul Fil. Jadi kesimpulan apa ibrah yang bisa kita ambil jemaah sekalian, ya, sebetulnya kita yang butuh untuk menolong agama Allah, bukan Allah yang butuh untuk ditolong. Dengan menolong agama Allah, maka akan turun pertolongan Allah kepada kita. Intan surullah, siapa saja yang turun, yang mau berperan, mengambil aksi untuk menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah pun akan menolong kalian. Jadi bukan karena Allah ingin ditolong Pak kadenya, tapi untuk kita sendiri, kebaikan kita. Kalau kita ingin dilancarkan oleh Allah kehidupannya, ingin diluaskan hatinya, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan, maka ambillah peran untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil, sebesar apapun, dibarengi dengan keikhlasan, insya Allah akan berharga. Kalau misalkan di antara masjid-masjid Allah yang sedang dibangun nih Pak, kebanyakan orang itu berbondong-bondong kalau mau membangun masjidnya. Saya siap semennya untuk bangun, saya siap mimbarnya, saya siap hordengnya, saya siap kacanya, saya siap kusennya. Tapi nalika WC nu dibangun, WC masjidnya, jalmi teh Pak alim-alim mantangna pembangun WC masjid mah kadang-kadang sok rada lami. Karena dalam hadisnya apa? Siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibangunkan istana sebagaimana dia bangun kontribusi untuk membangun masjid. Lalu misalkan nggak bangun WC kayak bisi bijilang kayak di surga itu jadi WC gitu. Tong mikir kadinya apa? Da urang ge ayeuna priogi ka masjidnya kehampangan buang hajat ke WC gitu. Dan ini menjadi bagian dari masjid. Jadi moal salah Allah masihan pahala mah gitunya. Makanya insya Allah ada rencana mudah-mudahan ya kita bangun nih fasilitas kita lebih lengkap, yang memadai, alat untuk fasilitas untuk wudhu kita, fasilitas untuk buang hajat kita, utamina pami misalkan jo aya kajian dengan ibu-ibu, biasana ka dieu teh teu tiasa ka dieu Pak. Wayahna kedah ka dieu ya. Lamun abdi sok rada seseleket dageung teuing badanna di dieu ali teuing tempatna. Mudah-mudahan Allah bantu ya, dan itulah menjadi cara Allah untuk membantu dan menolong kehidupan kita insya Allah. Saya rasa cukup ini sebagai prolognya, cerita untuk surah Al-Fil. Untuk ayat per ayatnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.